Karomah Syekh Surgi Mufti, Sungai Jingah, Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di depan makam Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau yang kerap disapa Tuan Guru Surgi Mufti yang terletak di Jalan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau Tuan Guru Surgi Mufti dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Astambul, Martapura pada tahun 1817. Putra pasangan Haji Abdul Hamid Kosasih dan Hajah Jaleha ini tumbuh di lingkungan agama yang kuat. Beliau adalah buyut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari alias Datu Kelampayan. Saya sudah berada tepat di makam Tuan Guru Surgi Mufti dan sebelah kanan itu merupakan makam dari istri beliau, kemudian yang ini merupakan makam dari menantu dan anak beliau. Sejak remaja, beliau sudah menimba ilmu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau termasuk jaringan ulama Haramain atau tanah haram. Baru sekitar tahun 1894, beliau kembali ke Banjarmasin di masa-masa konfrontasi dengan Belanda yang menjajah kita. Sekembalinya ke Tanah Banjar, Surgi Mufti dihadapkan dengan dua pilihan, apakah ikut konfrontasi menghadapi penjajah dan bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari atau memilih berdakwah meski harus berkawan dengan Belanda. Sebagai ulama dan pendakwah, kekuatan ilmunya sudah mencapai titik tertinggi dengan berbagai karomah yang dimiliki. Dalam sebuah ceramah di hadapan murid-muridnya, Surgi Mufti mengatakan bahwa di setiap ada air pasti ada ikannya. Ternyata pernyataan ini terdengar petinggi Belanda dan memanggilnya untuk melakukan tes kebenaran ucapannya. Jika ada air, ada ikan. Maka, apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikannya? Tantang petinggi Belanda, meragukan ucapan Haji Jamaluddin. Akhirnya, sebiji kelapa muda dibawa ke hadapan Surgi Mufti. Kelapa muda ini pun dibelah. Seketika, air muncrat dan saat bersamaan, seekor ikan sepat menggelepar keluar dari buah kelapa tadi. Sejak kejadian itu, petinggi Belanda semakin menaruh hormat kepada Syekh Jamaluddin, sebab tidak hanya ahli ibadah dan kuat dalam agama, tetapi juga piawai dalam perkara dunia. Di dalam rumah ini bak museum mini yang bisa dikunjungi peziarah. Di dindingnya ada beberapa dokumen dan foto penting tentang Syekh Surgi Mufti beserta keluarganya. Menurut salah satu cicit Syekh Surgi Mufti yang menjaga makam itu, Ahmad, makam yang berada di samping kanan makam Syekh Surgi Mufti itu adalah kuburan anak dan menantu Syekh Surgi Mufti, sementara yang di samping kiri adalah kuburan istri Syekh Surgi Mufti yaitu Datu Aisyah. Dulu di rumah inilah Syekh Surgi Mufti tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Sepeninggalnya pada tahun 1927, rumah ini tetap dihuni keturunannya dan sekarang dibuka untuk umum, dijadikan semacam museum mini, ujarnya. Syekh Surgi Mufti di masa hidupnya adalah tokoh agama. Dia dulu pernah menjabat sebagai mufti di zaman penjajahan Belanda. Mufti itu semacam jabatan kerohanian Islam di masa itu. Istilah surgi itu berarti suci, mufti artinya pemimpin. Julukan ini diberikan oleh Belanda karena sikap istiqomahnya beliau yang memiliki kesucian hati dan tekun beribadah. Demikian rangkaian ziarah kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan ziarah. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.